Hello, welcome back to my YouTube channel Abu-Aba Rizky. Di video kali ini aku bakal nge-review Doron Changer Super Sentai Artisan dari Ninja Sentai Kaku Ranger atau yang biasa disebut di Indonesia Ninja Ranger. Jadi di hadapan kalian ini sudah ada 5 figurnya Ninja Ranger atau Kaku Ranger, dan di sebelah sini juga ada helm racingnya Ninja Biru. Dan ini ada Doron Changer Super Sentai Artisan yang mana ini tuh limited edition di tahun 2016 ini produksinya. Nah, aku baru aja punya Doron Changer ini dan ya seperti kita tahu sudah tidak ada lagi yang kondisinya Mi SB, adanya itu Beep. Nah, jadi ini tuh yang udah dibuka boxnya dan aku ini tuh pesan dari Jepang langsung, pre-order sama orang Indonesia, dipesankan ke Jepang. Ini aku dapat harga 1,3 juta. Dan kita lihat di dalamnya ini ternyata ada yang kurang, ada yang tidak ada, yang seharusnya ada di situ nggak ada, dan itu kesalahan dari supplier Jepangnya. Jadi buat kalian yang penasaran mau tahu apa yang nggak ada di dalam box itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dari teman kalian bisa cari-cari rekomendasi yang jual Doron Changer kayak gini tuh di mana, atau siapa tahu kalian juga butuh Doron Changer ini. And now let's move on to the video. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini tuh udah langka banget ya. Jadi kayak susah gitu nyarinya, dan memang sudah hampir selalu ditanya ke supplier Indonesia juga bilang ini udah nggak ada yang baru. Jadi Mi SB itu dia masih baru, tapi kalau Beep itu dia sudah dibuka atau bisa dibilang open for check, kayak dia dibuka udah habis itu dilihat oh kondisinya begini, udah habis itu simpan lagi gitu. Jadi yang memang segelnya ini udah kebuka. Nah, aku dapatnya itu yang Beep. Jadi untuk kotak untungnya aku dapat ya lumayan bagus lah ini. Jadi kotak tampak depannya itu hampir sama kayak yang Doron Changer produksian tahun 93 sampai 94 itu. Ininya masih ada, cuman bedanya itu di sini tidak ada apa sih namanya? Wajah-wajah sebelum berubahnya dari pemain-pemain Kaku Ranger-nya. Nah, di sini tuh nggak ada, tapi di situ ada gitu. Ini tapak sampingnya tuh bagus banget nggak sih? Ini nih masih mirip sama yang 9394 dari samping ini ya. Nah, yang beda tuh di sini. Nah, kalau Super Sentai Artisan tuh dia ini yang bedain belakangnya tuh. Cuman sayangnya itu entah kenapa ya, yang punya duluan Doron Changer ini sebelum aku kayak nggak sayang barang gitu. Kenapa ya bukannya itu kayak gini lah bannya, solotipnya kan bisa kayak dipotong aja dari sini gitu kan. Jadi kan kayak jelek gitu untuk aku yang pengen gitu bagus kotaknya, yang pengincar kotak juga lah gitu kan. Karena kalau kotaknya itu jelek, harganya juga pasti bakal turun. Apalagi kalau nggak pakai kotak, harga mainannya pasti bakal turun gitu. Jadi ini aku sayang itu tuh si ini. Nih. Ini bagian atas. Tuh, Super Sentai Artisan. Kalian tahu ya kalau Super Sentai Artisan itu otomatis suaranya itu lebih banyak dan harganya juga mehong say. Ini tulisan bahasa Jepang. Oh ya, ini juga beda ya. Kalau tampak yang produksi tahun 93 94 itu nggak kayak gini sebelahnya. Langsung kita buka aja. Nah, ini langsung kita buka aja ya. Oh ya, aku juga belum nge-review ini nih. Ini tuh mainan Kaku Ranger yang termasuk langka juga dan harganya bukan main kalau kalian salah beli sama penjualnya. Dia ini apa sih namanya, vinyl gitu. Ya, beda sama yang lebih gede dari ini kan kayak lebih karet, kalau ini kayak lebih keras gitu. Dan dapatnya juga mau mampus gitu, dapat telimanya dan dalam keadaan kondisi yang kayak gini, yang apa bilangnya, yang gak ada lecetnya gitu. Nah, ini juga baru, ini aku bakal review di YouTube juga yang ini juga. Jadi so tungguin aja, pantengin terus channel YouTube aku ya. Ini langsung kita buka aja.
Karat ya, pasti udah ada yang nebak. Ini tuh yang nggak ada tuh Ninja Man-nya, Ninja Man yang kecil, yang di sini. Tabungnya nggak ada, Ninja Man-nya nggak ada, ini palunya juga nggak ada. Jadi ini dorong changernya. Waduh, kelihatan sangat menggoda bukan? Nah, jadi ini ada paduannya, dan ini tuh bahasa Jepang semua ya. Yang namanya Super Sentai Artisan tuh pasti bedanya itu lebih banyak ya. Kalau suaranya lebih banyak pasti aksesorisnya dibanyakin gitu. Nah, untuk Doro Changer Super Sentai Artisan itu cuman punya 5 suara. Ya benar, 5 suara. Kalau yang dulu yang tahun 9394 produksinya itu cuman 1 suara. Dan ini tuh memakai baterai yang kecil ya. Buat kalian yang misalnya udah beli, biar nggak salah beli, ini dia pakai baterai yang kecil, bukan yang gede gitu. Aku kemarin sampai jaga-jaga sampai beli baterai gede sama baterai yang kecil gitu. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita mainin. Ini dia ya, tuh. Ini kenapa ini nggak ada koinnya? Koinnya sudah aku masukin di dalam ya, yang warna biru, karena aku suka yang warna biru. Kita buka dulu. Nah, dan ini dia Doron Changer. Jadi aku tuh baru tahu belakangan ini ya, setelah sekian lama nonton Ninja Ranger, aku baru tahu ternyata ini tuh Inro. Inromaru atau Inro gitu. Pokoknya Inro itu kayak aksesoris orang Jepang yang dipakai untuk letakin obat-obatan atau perintilan-perintilan kecil gitu. Dan ini juga dipakai di Shinkenger Inromaru namanya gitu. Aku kira itu kayak gulungan apa gitu ini kan, dan ternyata itu Inro, dia yang kecil segini gitu. Ntar kalau aku pas ngedit, ntar aku taruh deh ini Inro itu kayak yang gimana gitu. Ini dia. Dan ini menurut aku sayang banget sih, agak terlalu pendek gitu sama ukuran yang Ninja Ranger pakai, yang dipakai Kaku Rangernya. Jadi kalau yang Kaku Ranger tuh dia agak lebih panjang sedikit gitu sih, dikit aja panjangnya gitu. Kalau ini masih terlalu pendek sih menurut aku. Aku belum pernah lihat yang produksi tahun 1993. Mungkin itu hampir mirip sama yang kayak di filmnya. Tuh. Sama kayak di filmnya ada ininya juga. Jadi dia ini ada 2 tombol, 1, 2 nih. Yang ini bisa nimbul 3 suara, yang ini bisa 2 suara. Di sini juga ada tempat medalinya, tuh, tempat koin-koinnya. Tapi aku nggak mau taruh di sini sih, karena aku takut mereka kegesek terus lecet kan. Jadi kita langsung coba aja, 1, 2, 3. Untuk kembaliinnya kita tarik lagi nih, tuh. Terus itu kalau kita tekan sekali dia munculnya ini. Ini aku pakai koin yang warna biru ya, lambang yang warna biru. Tapi yang bikin beda itu waktu kita tahan lama, ini bakal muncul back soundnya Ninja Ranger waktu berubah, yang lumayan sering ditampilin waktu mereka mau berubah. Kayak contoh video berikut ini. Ikze! Super Enge! Doron Changer! Oke, jadi ini dia 1, 2, 3. Jadi dia itu harus ditekan lama, gengs, kayak gini. Habis itu lepasin deh. Terus ada suara yang ini, tekan sekali aja. Ini tuh biasa itu kayak radar lagi nemuin yokai. Yokai itu nama monster di Kaku Ranger. Tuh. Terus kalau ini kayak nggak tahu deh itu yang mana. Pokoknya ini juga. Ini pokoknya kalau udah ketemu sesuatu gitu, suka bunyi gitu di filmnya. Nah, ternyata ada yang banyak yang punya Doron Changer ini, banyak yang nggak tahu ternyata ini tuh ada suaranya lagi tuh, kayak kalau kita ditelepon sama Ninja Ranger yang lain tuh di filmnya tuh, jadi bunyi itu kayak gini. Nah gitu, cara orang tuh kayak apa gan
monster ya, sabi nih. Kayak gitu. Ini tuh kalau dibiarin dia bisa hidup lagi gitu. Jadi jangan, nih aku nggak ada pencet ya. Emang kayak khusus untuk nelpon gitu. Nah, tuh bunyi kan. Ini bisa sampai berapa kali ya? Mungkin 3 atau 4 kali deh dia bunyi sendiri gitu. Ini udah 2 ya. Apa? Nah, tuh. Begini ya. Tuh 2016. Nah, kita langsung aja ke koin-koinnya. Ini yang aku pakai ini koin yang biru. Kalau yang ini, 4 kali ya, bunyi 4 kali. Ini ada si Surhime punya yang putih. Tuh. Ini kita taruh dulu ya. Surhime punya. Jadi itu bahannya itu kalau kalian bisa dengar, itu stainless steel gitu, bukan yang plastik. Dan ini bener kayak koin gitu loh, dan bagus banget, aku suka. Tuh, ini yang putih, ini yang kuning punya si, yang ini Surhime, yang biru Saizo, yang ini Sekai. Tuh, yang ini Jiraiya yang warna hitam, yang ini yang merah punya si Sasuke. Tuh. Jadi aku mau cerita kenapa ini bisa nggak ada si Ninja Man ini. Jadi awal namanya juga pre-order gitu kan. Jadi begitu barangnya sampai, ternyata Ninja Man ini udah emang nggak ada. Tuh, nggak ada semua. Aku itu yang jadi problem juga kemarin tuh ya kan. Sampai ya bisa sih emang dipesan lagi. Kata supplier yang di Indonesia itu kesalahan dari supplier Jepang, nggak dicek dulu sebelum dikirim. Padahal aku tuh maunya yang komplit, tapi dikirim yang cuma dorong changernya aja. Jadi katanya bisa sih dipesan lagi gitu kan. Cuman aku kayak kasihan aja gitu kan. Takutnya nih ntar kan jadi si penjual yang di Indonesia yang ngejual kan. Dan aku pun nggak mau nunggu lama lagi gitu. Dan ini ordernya hampir 1 bulan gitu. Nah, jadi apa namanya, daripada ntar kasihan si penjual ini juga, ntar takutnya dia ngejual sendiri juga belum tentu beli di dia gitu kan. Dia udahlah aku ambil aja gitu kan, aku juga malas nunggu lagi kan, dan aku juga emang butuh dorong changernya untuk project aku yang mau pakai kostum ini. Jadi begitulah ceritanya kenapa bisa gak ada Ninja Man-nya begitu. Jadi tuh ini koinnya bisa diletakin di sini. Widih, cuman itu aku takutnya ini dia kegesek-gesek gitu, makanya aku nggak pernah masukin ke sini. Baru di YouTube ini nih aku masukin, dan ini dia bakal menambah masanya jadi lebih berat. Saatnya berubah, Dawn Changer. Begitu. Yang aku nggak sukanya itu buat ngeluarin si koin dari sini tuh, aku kurang suka caranya. Dia mesti ditekan ini, diturunin ke bawah gini, terus nggak bisa langsung jatuh gini ya. Nah, harus diginiin. Aku takut ini tuh jadi lecet gitu loh, karena bolak-balik kayak gitu kan. Makanya aku nggak suka gonta-ganti koin, jadinya ya sekali pakai ini udah lama gitu kan. Aku takut gini kan lecet ya di sini gitu. Ini aku nggak sukanya itu sih. Kenapa sih nggak dibikin kayak digini langsung jatuh gitu kan? Malah harus ditepuk-tepuk dulu gitu. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka Dawn Changer ini, jangan sampai ini jadi bener-bener lebih langkah. Jadi kalau kalian mau beli langsung aja. Oh ya, aku belinya itu di Tokopedia. Kalian bisa searching aja Dawn Changer gitu. Dan juga kalian bisa beli langsung di e-commerce Jepang melalui jasa titip dari Indonesia. Kalian bisa, aku sering belanja tuh di titip Jepang kalau yang mau ke Jepang langsung ya. Jadi kalian bisa belanja di titip Jepang. Kalian buka Instagramnya itu, ntar dikasih tahu gimana proses ordernya. Kalian bisa langsung kunjungin titip Jepang ya di Instagram atau di Facebook juga ada gitu. Kayak ini salah satunya yang aku beli di Jepang, bener-bener kayak masih ada label Jepangnya tuh. Ini tuh termasuk langkah loh, di Indonesia juga jarang, dan bisa sampai
1 juta nih satu kayak gini doang, apalagi kalau sama jualnya satu set sama teman-temannya, harganya udah gila-gilaan nih. Ini tuh aku beli dari si titip Jepang itu, dari Jepang langsung gitu. Jadi sekian dulu video dari aku. Kalau kalian mau lihat lebih dekat, ini Kaku Rangernya tuh ya. Kalau kalian penasaran, ntar kita review ini juga, karena aku masih ada juga yang flip gini tuh, yang tuh ada. Terus ada yang ini yang versi karetnya yang lebih gede tuh. Ada juga yang Ranger key-nya. Ranger key-nya ini aku belum mau review karena aku belum dapat yang warna hitam. Ini masih kayak yang 4 biji doang. Aku suka yang biru sama yang putih sih. Habis itu ada juga yang gini. Nih, ini aku udah full, ada sampai 5 biji. Terus ada juga yang besi. Mana dia yang besi ya? Oh ini. Nih. Parah. Ini tuh kalian tahu, ini tuh mahal banget loh yang besi ini. Yang besi sama yang flip kayak gini yang mahal. Nih. Tuh. Jadi kalian tungguin aja, pantengin aja terus channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Jadi sekian dulu dari aku, Abu Rizky. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.